di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Kemarin ada peristiwa yang kayaknya heboh bener ya itu. Pernyataan dukungan dari PAN dan juga partai Golkar mendukung Prabowo. Jadi akhirnya koalisinya koalisi yang kata orang-orang koalisi jumbo karena mencapai 46% kalau nggak salah kursinya itu, ya kan. Sementara kalau Anies itu kan dengan Demokrat dan PKS serta Nasdem itu kan sekitar berapa persen ya, 20% kalau nggak salah, 23% atau 25% karena 168 kursi ya. Sementara ambang batas pencalonan presidential threshold itu kan 115 kursi atau 20%. Ya, 15%. Sementara koalisi yang kemarin yang katanya jumbo itu Prabowo begitu girang dia. Itu mencapai 46% ya. Sebenarnya batas ambang untuk pencapresan itu 15%. Jadi tampaknya Prabowo begitu yakin dia akan merebut kekuasaan karena memang dia selalu begitu. Ambisinya memang nyata. Ambisi dari Prabowo adalah bagaimana dia ingin berkuasa dan untuk mengabdi kepada Republik. Ya. Tetapi dia berkhianat ya dengan janjinya dulu. Ya, saya akan timbul bersama rakyat dan akan saya tenggelam bersama rakyat, tapi akhirnya saya timbul bersama Jokowi dan rakyat saya biarkan tenggelam, dan dia masuk istana bersama Sandi. Padahal dalam kampanye itu umat Islam dengan ijtima ulama yang digerakkan oleh Habib Rizik Syihab itu mendukung dia sebenarnya. Kita nyoblos Prabowo, saya dukung Prabowo sampai bikin 80 atau 100 video, itu karena ngikutin suara dari ulama, yaitu ijtima ulama sama Habib Rizik Syihab ya. Nah, jadi kemarin tuh kelihatan heboh bener, seolah-olah kemenangan sudah di tangan, padahal takdir Allah berlaku, manusia hanya menerima takdir Allah itu. Sama dengan Anies, kalau ditakdirkan
jadi presiden. Kalau enggak, cuma gitu doang hidup itu. Innal hayatad dunya laibun walahun, ya. Sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Dan yang bagusnya dari Anies Baswedan adalah dia membawa Allah dalam dunia politik. Waktu dia memberikan sambutan pada apel siaga perubahan di GBK Nasdem beberapa waktu yang lalu. Dia tahu persoalannya tidak bisa diatasi dengan cara yang sangat mudah, maka dia serahkan segalanya kepada Allah. Termasuk kelompok-kelompok sosial yang akan dia perhatikan itu betul-betul diserahkan segalanya kepada Allah. Sementara Prabowo berdasarkan, ya, kesuksesannya itu dan pencapaian duniawinya itu berdasarkan kekuatannya. Dia sekarang merasa Gerindra sudah jauh lebih kuat dibanding 4-5 tahun yang lalu. Apalagi sekarang dia melakukan, ada dukungan dari koalisi besar yaitu PAN, kemudian PKB, kemudian Golkar, ya, ditambah Partai Gurem yaitu Partai Bulan Bintang. Ada 5 partai, ya. Sementara PDIP itu dia masih percaya diri dengan kesendiriannya sebagai PDIP. Sementara PSI yang dulu memproklamasikan mendukung Ganjar itu dilirik sebelah mata, sehingga akhirnya PSI itu menerima kunjungan dari Prabowo dan dia merasa terhormat sebagai Partai Gurem. Ya paling PSI itu yang dukung Prabowo, nggak ada cara lain, ya. Nggak mungkin juga dukung Anies, ya. Tapi tentu kita ingatkan, ya, Anies, ya, untuk jadi presiden tuh ya kita berlindung, ya, kepada Allah, ya. Kalau perlindungan itu kita berlindung, ya, kepada kekuatan partai selain Allah, maka perlindungan yang akan diberikan oleh partai-partai itu adalah seperti kita, ya, seperti rumah laba-laba yang sangat lemah, ya. Jadi sudah betul track dari Anies Baswedan bagaimana dia meminta perlindungan kepada Allah, mencurahkan segala persoalan-persoalan bangsa ini yang begitu besar itu hanya bisa diselesaikan dengan pertolongan Allah di atas atau berbasiskan janji-janji proklamasi untuk menegakkan kesetaraan, keadilan untuk kelompok semua, ya. Bagaimana menghalau itu pikiran-pikiran Anies, menghalau, ya, kezaliman, ya, atau deviasi dari janji-janji proklamasi yang sudah dibikin oleh pemerintah sekarang. Bagaimana seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi buzzer-buzzer itu justru memerosotkan kehidupan bangsa, ya, dengan memproduksi berita-berita bohong, menceritakan, ya, satu informasi-informasi lewat media sosial yang bohong tapi disiarkan berulang-ulang supaya rakyat itu senang. Rakyat menganggap itulah keberhasilan Pak Jokowi sebagai presiden mereka, ya kan. Dan tampaknya kita akan lihat ada perkembangan-perkembangan menarik yang kemarin sebelumnya tanggal 13 Agustus 2023 di rumah siapa itu? Di rumah Rizal Ramli di Ampera sini, di Ampera apa di mana Jakarta Selatan, ada hadir di situ Amin Rais dan Marwan Batubara di dalam satu kursi, dan mereka dari situ melontarkan kritik-kritik yang tajam terhadap Pak Jokowi yang justru mempreteli, ya, demokrasi yang sudah dibangun di era-era sebelum presiden sejak Habibie, Megawati, Gus Dur dan SBY. Justru di zaman Orde Jokowi itu, kata Rizal Ramli, demokrasi dipreteli, KPK dilemahkan, dan kita lihat banyak orang dipenjara, ya, karena pandangan-pandangan politik di era Jokowi. Sementara di era Habibie, B.J. Habibie, semua tahanan politik dikeluarkan. Malah Timur itu diberikan peluang untuk referendum dan memilih mereka kemerdekaannya. Itu satu sikap dan pikiran demokratik yang dimiliki oleh presiden
yang ketiga B.J. Habibie. Tapi sikap itu bertolak belakang ya dengan sikap ya wajahnya wajah rakyat, wajah orang desa, tetapi kebijakan politiknya tidak memihak orang banyak ya. Dengan Omnibus Law itu kita lihat justru keputusan politik dalam undang-undang itu memihak kepada oligarki, memihak kepada kelompok pengusaha yang sudah besar untuk mereka tetap bisa mendominasi perekonomian Indonesia, sementara rakyat tidak dibela oleh kebijakan-kebijakan Jokowi. Dan itulah yang terjadi. Terus pupuk yang dibutuhkan oleh petani justru dikurangi subsidinya sehingga petani tidak kunjung sejahtera ya. Dan keran impor dibuka besar-besaran ya, karena dalam impor itu mendatangkan barang dari luar negeri ya, dengan segala macam kedelai diimpor, garam impor, semua impor itu karena ada keuntungan yang menggiurkan dalam setiap ton barang yang diimpor tanpa bersusah payah. Kerjasama yang jahat antara pengusaha dan penguasa yang memberikan izin impor itu memberikan keuntungan ya, di kedua belah pihak. Sementara dengan impor itu merugikan rakyat Indonesia sendiri yang kemudian tidak mandiri, meskipun dapat harga yang terjangkau, tetapi ternyata ekonomi juga tidak tumbuh, cuma 5% selama 8 tahun atau 9 tahun berturut-turut. Jadi memang dalam pertemuan sebelumnya, 1 hari sebelumnya, yaitu pertemuan Rizal Ramli dengan Amin Rais, kritik-kritik yang tajam itu diberikan. Dan sebelumnya Rocky Gerung juga sudah menggegerkan jagat politik Indonesia dengan memberikan satu bahasa yang sangat telanjang ya, dengan untuk membongkar atau menggoyang kebijakan-kebijakan yang memihak oligarki itu dengan kebijakan yang B dan T itu ya, yang bajingan tolol itu. Dan itu justru sikap Rocky Gerung yang tajam belak-belakan itu diapresiasi ya oleh Rizal Ramli dan malah diucapkan terima kasih ya oleh Amin Rais ya. Mungkin kalau ada bahasa yang lebih tajam dari itu akan diucapkan oleh Rocky Gerung ya. Dan di diskusi lain Rocky Gerung mengatakan itu bahasa yang dia pakai itu yang kemudian membuat pengaduan banyak ke polisi, laporan ke polisi, itu sebenarnya adalah satu cara untuk menaikkan oktav lebih tinggi dari kata dungu ya. Saking dia merasa ini kebijakan politik di era Jokowi itu sudah makin melenceng ya dari konstitusi, dari pelanggaran-pelanggaran konstitusi itu sudah begitu banyak. Tapi DPR ya, dalam perspektif Maron Batubara atau dalam perspektif Rizal Ramli juga tidak segera bertindak untuk mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang telanjang dan terang-terangan. Dan partai-partai yang didukung atau yang sekarang berkelompok pada Prabowo itu juga tidak pernah mempersoalkan kebijakan-kebijakan politik Jokowi yang sebenarnya mereka tahu itu menyimpang dari konstitusi, tapi mereka berdiam diri saja. Dan orang yang selalu mengingatkan beramar ma'ruf nahi mungkar untuk tidak mendiamkan kemungkaran, yaitu Habib Rizik Syihab, itu sebelumnya sudah disikat dulu ya, lewat hanya informasi tentang kesehatan dia masuk penjara, dan setelah keluar bebas bersyarat itu tetap dikurung di DKI dan tidak bisa keliling Indonesia kecuali dengan izin. Dan juga ya, dia terkena larangan jika ucapan yang menimbulkan keonaran dalam perspektif penguasa, dia akan kembali masuk penjara. Jadi praktis ruang-ruang untuk manuver Habib Rizik Syihab itu memang sudah didesain ya untuk diperkecil ya, sehingga ucapan dan langkahnya itu
tidak membahayakan kekuasaan. Tetapi orang lupa, laisa fil imkani mimakana, tidak ada yang lebih baik dari apa yang sudah terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan kepadanya, kepada Allah juga kita semua kembali. Permainan-permainan politik yang seperti kanak-kanak yang kita saksikan ya, di pentas nasional, itu semuanya jika tidak untuk mencari keridhaan Allah, maka permainan politik dan capaian-capaian ekonomi dan politik itu seperti debu yang berterbangan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.